Bentangan ini. Tetapi kategori Bapak Ibu itu akan menjadi sangat baik jika Bapak Ibu menciptakan ide baru. Tapi kalau Bapak Ibu hanya dapat angka 115 dan tidak menciptakan ide baru, maka Bapak Ibu ada di kategori baik saja. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara kita memprediksi perolehan nilai kinerja PNS kita nanti di akhir tahun ini. Sebelum kita sampai kepada bagaimana cara memprediksinya, saya membagikan sedikit tentang beberapa hal dari PP 30 tahun 2019 yang menjadi dasar dari penyusunan SKP kita yang sudah kita lakukan pengisiannya di dalam tool kinerja. Yang pertama adalah tentang bobot penilaian. Kalau di PPK online kemarin itu hanya satu kriteria untuk bobot penilaian kinerja atau prestasi kerja. Kalau dulu di tahun kemarin itu menggunakan istilah prestasi kerja. Kalau 2022 ini berdasarkan PP 30 itu berubah menjadi kinerja PNS. Jadi dari prestasi kerja berubah menjadi kinerja PNS. Nah, di sini ada dua bobot. Yang pertama adalah 70% SKP dan 30% perilaku. Menurut saya, tool kinerja yang telah kita kerjakan itu menggunakan kriteria yang pertama. Kenapa? Karena yang melakukan penilaian terhadap bawahan hanya atasan langsung. Lalu ada kategori yang kedua yaitu 60% SKP dan 40% perilaku. Nah, ini digunakan jika penilaian terhadap bawahan selain dilakukan oleh atasan langsung, dilakukan juga oleh teman sejawat atau dilakukan oleh orang lain selain atasan langsung. Tapi di tool kinerja yang kemarin kita isi, pasti menggunakan ini Bapak Ibu, karena yang menilai bawahan itu hanya satu orang atau hanya dilakukan oleh atasan langsung. Kemudian di sini realisasi kinerja PNS yang melebihi target kinerja, nilai capaian kinerjanya paling tinggi pada angka 120. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan dan di akhir tahun nilai kinerja Bapak Ibu misalnya 130 atau 125, maka dia tetap menggunakan angka tertinggi ini yaitu 120. Jadi beda dengan PPK online kemarin ya Bapak Ibu. Kalau PPK online itu kan nilai tertingginya 100, rentangnya 0 sampai 100. Kalau kinerja PNS ini menggunakan PP 30 ini ada angka 120. Jadi Bapak Ibu jangan heran bahwa kalau Bapak Ibu cek nilai SKP Bapak Ibu itu ada yang lebih dari 100. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kemudian yang kedua ada namanya aspek perilaku kerja. Sama seperti PPK online kemarin itu selalu ada perilaku kerja. Nah, di sini juga ada 5 aspek, yaitu orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Ada sekitar 2 aspek yang hilang ya Bapak Ibu. Kalau tidak salah di PPK online kemarin itu ada disiplin, ada lagi satu saya lupa. Nah, kalau di PP 30 ini ada 5, ada muncul satu aspek baru yaitu inisiatif kerja. Jadi ada orientasi, ada komitmen, ada inisiatif kerja, ada kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini hanya berlaku bagi JPT yang melaksanakan kepemimpinan seperti kepala sekolah, pengawas, atau korwas. Sedangkan kita, guru, dan pegawai tata usaha itu nanti tidak diisi nilai kepemimpinannya. Lalu aspek perilaku kerja ini nanti akan dimunculkan di akhir tahun nanti, baru bisa menilai. Jadi perilaku kerja ini penilaiannya setahun sekali. Sehingga di tool kinerja kita itu hanya ada SKP-nya untuk sementara. Nanti di akhir tahun baru dimunculkan menu untuk perilaku kerja. Lalu yang berikut kategorinya. Kategorinya ada 5 Bapak Ibu, kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Masih mirip seperti PPK online kemarin.
hanya mungkin rentangannya yang berubah. Untuk kategori sangat baik, rentangan nilainya ini Bapak Ibu, 110 sampai dengan 120. Tetapi ada catatan di sini Bapak Ibu, dan menciptakan ide baru dan atau cara baru. Apa itu ide baru? Bapak Ibu bisa mencari di YouTube sosialisasi dari BKD Provinsi tentang ide baru. Baru dia memperoleh nilai atau kategori sangat baik. Lalu kategori yang kedua adalah baik. Nilainya adalah lebih kecil 120, lebih besar 90. Ini berarti 91 sampai dengan 119. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini dia agak mirip-mirip, tetapi harus diperhatikan. Misalnya Bapak Ibu memperoleh nilai 115. Nah, 115 juga ada di rentangan ini. Tetapi kategori Bapak Ibu itu akan menjadi sangat baik jika Bapak Ibu menciptakan ide baru. Tapi kalau Bapak Ibu hanya dapat angka 115 dan tidak menciptakan ide baru, maka Bapak Ibu ada di kategori baik saja, bukan sangat baik, walaupun nilainya sama. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada kategori cukup dengan rentangan nilainya, lalu ada kategori kurang dan sangat kurang. Nah, kita sebagai pegawai negeri sipil atau ASN diharapkan berada pada kategori cukup, baik, dan lebih bagus lagi, sangat baik. Lalu bagaimana Bapak Ibu bisa tahu, oh bulan ini nilai SKP saya sekian, bulan depan sekian, nanti di akhir tahun oh rata-ratanya sekian, lalu saya dapat nilai perilaku kerja sekian. Nah, Bapak Ibu harus memprediksi memang, sehingga setiap bulan Bapak Ibu harus rajin mengecek nilai SKP yang Bapak Ibu peroleh. Sehingga Bapak Ibu bisa membayangkan atau memprediksi nanti di akhir tahun kalau atasan langsung memberikan saya perilaku kerja sekian, oh berarti saya ada di kategori ini. Jadi untuk tool kinerja ini bukan hanya asal isi mengisi ya Bapak Ibu, kita harus pantau nilai kita, nilai SKP kita. Jangan sampai kita bekerja sangat baik, tetapi nanti penilaian yang muncul justru nilai kita rendah. Kenapa? Karena kita tidak mengisi aktivitas kita dengan baik. Sedangkan ada teman sejawat kita mungkin yang bekerjanya di bawah standar, tetapi karena dia mengisi sekian banyak aktivitas dan atasan langsung tidak memperhatikannya dengan baik, maka nilainya jauh lebih tinggi dari kita. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang berikut Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam PP 30 ini ada aspek perilakunya itu ada 5, yaitu orientasi, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Kepemimpinan ini jika dia berlaku sebagai atasan, tapi untuk kita Bapak Ibu guru dan pegawai itu hanya 4 poin, orientasi, komitmen, inisiatif, dan kerjasama. Lalu bagaimana nilai perilaku kerjanya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini saya screenshot dari video sosialisasi dari BKD Provinsi bahwa setiap jabatan itu mempunyai level persyaratan untuk perilaku kerjanya. Jadi untuk berdasarkan penjelasan mereka itu dan berdasarkan Permenpan 30 yang saya baca Bapak Ibu, bahwa setiap jabatan dengan jenjangnya masing-masing itu mempunyai rentangan atau range nilai perilaku kerja. Ini adalah range nilai perilaku kerja. Untuk jabatan fungsional keahlian, mulai dari pertama, muda, madya, utama sampai dengan utama, itu ada level-levelnya masing-masing. Levelnya itu saya juga belum begitu paham Bapak Ibu. Saya hanya fokus ke nilainya saja. Jadi untuk nilai perilaku itu rentangannya 90 sampai dengan 109. Jadi untuk jabatan fungsional keahlian, rentangan nilai perilakunya adalah 90 sampai dengan 109. Jabatan administrasi ini untuk pegawai. Jadi jabatan fungsional keahlian itu termasuk di dalamnya kita guru.
jabatan administrasi itu pegawai tata usaha, itu rentangan nilainya juga sama, 90 sampai 109. Sedangkan untuk JPT, jabatan pimpinan tinggi, kepala sekolah, pengawas, korwas, itu rentangannya itu 9 untuk pratama 90 sampai 109. Tapi kalau jenjang jabatannya itu madya dan utama, maka rentangan nilainya itu 90 sampai 120. Jadi kita sudah bisa punya bayangan bahwa jabatan fungsional kita kalau di keahlian maupun kita sebagai administrasi atau tata usaha maupun kita sebagai JPT, bahwa nilai minimum untuk perilaku kerja kita itu 90. Jadi kita berharap bahwa nanti di bulan Desember apabila menu perilaku kerja kita itu sudah dinilai, kita patoklah bahwa kita harus mendapatkan nilai 90. Tidak boleh kurang dari itu Bapak Ibu, karena ini adalah syarat minimumnya. Jangan sampai kalau kita dapat nilai rendah di bawah 90, jangan sampai nanti berdampak. Seperti itu Bapak Ibu. Dan nilai tertingginya adalah 109 bagi guru maupun administrasi dan JPT dalam jabatan pratama, sedangkan untuk JPT dalam jenjang madya dan utama tertingginya adalah 120. Nah, di sini saya memberi contoh ya Bapak Ibu, ini contoh misalnya ASNA, kita prediksi dalam tahun 2022 ini nilai SKP-nya seperti ini dari Januari sampai dengan Desember. Ini saya kasih contoh. Maka untuk menghitung nilai SKP tahun ini, maka diambil rata-ratanya dari Januari ditambah sampai dengan Desember, lalu dibagi dengan 12. Nanti didapat dulu rata-ratanya. Jadi di sini kita cari rata-ratanya, rata-rata daripada nilai SKP sepanjang tahun ini. Ternyata dihitung dapat jumlah totalnya itu 1066. Lalu 1066 ini dibagi dengan 12. Nah, diperolehlah rata-ratanya 88,33. Ini rata-rata SKP untuk contoh ini. Lalu nilai perilaku kerjanya di akhir tahun, misalnya oleh atasan langsung, ia memperoleh nilai orientasi kerja 93, komitmen 90, inisiatif 91, dan kerjasama 93. Seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, bahwa untuk nilai perilaku kerja minimalnya itu 90. Jadi ini dikasih contoh seperti ini, sama ini dilihat rata-ratanya, dihitung rata-ratanya, dicari rata-ratanya. Rata-ratanya adalah, atau nilai totalnya itu adalah 367, lalu dibagi dengan 4. Kenapa? Karena hanya ada orientasi, komitmen, inisiatif, dan kerjasama. Kalau seandainya Bapak Ibu sebagai JPT, maka tentu akan memperoleh nilai kepemimpinan. Kalau non JA dan JF itu nilai kepemimpinannya itu tidak ada, sehingga cukup dibagi dengan 4. Maka ini didapat rata-ratanya 91,75 untuk perilaku kerja. Jadi untuk SKP rata-ratanya 88,33, untuk perilaku kerja rata-ratanya 91,75. Lalu bagaimana nilai kinerjanya? Nilai kinerja PNS untuk tahun ini berdasarkan rumus tadi, 70%-nya itu adalah SKP dan 30%-nya adalah perilaku. Maka tinggal diambil Bapak Ibu, 70% dari 88,33 itu didapat berapa? Lalu 30%-nya itu adalah nilai dari perilaku kerjanya, 91,75. 70% kali 88,33 itu didapat nilainya adalah 61 ya Bapak Ibu, sebentar.
nilainya 61,83. Sedangkan 30% perilakunya, 30% kali 91,75 itu nilainya adalah 27,53. Ini nilainya 27,53. Nah, tinggal dijumlah 61,83 ditambah dengan 27,23. Maka perilaku atau nilai kinerja PNS ini yang berdasarkan contoh saya berikan itu didapat dari 61,83 ditambah dengan 27,53. Itu didapat totalnya adalah 89,36. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nilai perolehan kinerja atau nilai kinerja PNS berdasarkan contoh yang saya berikan ini, nilainya adalah 89,36. Lalu kategorinya apa? Berdasarkan penjelasan saya tadi bahwa apabila nilainya 70 sampai dengan 90, maka ia berada pada kategori cukup. Kalau kita berharap kinerja kita nanti di akhir tahun itu baik, maka kita harus mempertahankan nilai SKP itu minimal 91, Januari 91, Februari 91 sampai dengan Desember. Kalau lebih dari 91 lebih bagus lagi. Kemudian nilai perilaku kerja kita harus mempertahankan atau berharap nanti di akhir tahun kita berada pada nilai 90. Orientasi 90, komitmen 90, sehingga diperoleh rata-ratanya 90. Jadi Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita ingin berada pada predikat baik, maka kita harus mempertahankan nilai SKP kita itu minimal setiap bulan 91. Sedangkan nilai perilaku kerja di akhir tahun itu kita minimal memperoleh nilai 90. Jadi kalau misalnya nilai SKP kita pertahankan angkanya di setiap bulan itu 91 minimal, tentu rata-rata SKP tahun ini nilai rata-ratanya 91. Lalu apabila nilai perilaku kerja kita di akhir tahun itu kita mendapatkan nilai minimum yaitu 90, maka rata-ratanya 90. Maka nilai kinerja kita SKP-nya itu diambil 70%, sedangkan perilakunya itu diambil 30%. Jadi 70% dari 91, sehingga nilai SKP-nya itu diambil 70%-nya. 70% dari 91. Sedangkan perilakunya itu diambil 30% dari perilakunya yaitu 90. 70% dikali 91 itu didapat nilainya 63,70, sedangkan 30% kali 90 itu didapat nilainya 27, sehingga nilai kinerjanya tinggal dijumlah 63,70 ditambahkan dengan 27, ini didapat 90,7, sehingga nilai kinerjanya 90,7 atau dibulatkan menjadi 91. Jadi Bapak Ibu, pertahankan nilai SKP-nya 91 minimal, nilai perilaku kerjanya minimal 90. Tapi kalau misalnya tidak bisa menggunakan pembulatan, maka nilai SKP Bapak Ibu dinaikkan satu angka lagi, pertahankan menjadi 92. Atau bisa juga nilai perilaku kerjanya yang nanti nilainya menjadi lebih tinggi, 91, 92. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mencapai kategori baik.